Hanya tersisa 20 menit sebelum kompetisi berakhir. Tinggal 25 menit lagi. Gudan tidak punya cukup waktu untuk menang bahkan dengan bantuan Eiji. Tapi bagaimana kalau dia menang? Dengar, aku tidak tahu caranya. Tapi kau harus membuat Kishdi dalam 20 menit. Buktikan dirimu pada semua orang. Tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah juru masak terbaik. Maksudku, kau adalah koki terbaik. Itu lebih baik. Aku harus cepat. Ayo cepatlah. Kemarilah. Cincang bawang bombay dan tomat sampai halus. Kitsdi akan matang lebih cepat dan campur masalah. Apa? Aku sudah mempekerjakanmu. Kau yang harus melakukan pekerjaan, bukan aku. Aku telah mempekerjakanmu untuk melakukan pekerjaan itu. Kenapa harus aku? Siapa di antara kita yang ingin menang? Apakah kau atau aku? Oh, Tolong mulai bekerja. Anak-anak kita pasti akan menang. 15 menit lagi. Lagi. Kita butuh 2,5 sendok garam untuk ini ya. Aku bilang 2,5 sendok. 2 sendok. Lalu setengah sendok. Setengah. iya. Aku tahu apa artinya 2,5. Apa kau pikir aku tidak bisa menghitung? Ayo para peserta cepat, waktunya tinggal 3 menit lagi. Durga, tidak perlu khawatir. Ada keajaiban di tangan Eiji. Dia bisa menang, bahkan di saat-saat terakhir. Hari ini kau akan melihat keajaiban di tangan istrimu. Sebentar lagi masakan akan matang. Kita siapkan. Oke. Sekarang siapkan piring. Tunggu, minggir. Dan hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya tolong hentikan apapun yang kalian lakukan. Karena waktunya sudah habis. Wow, aku beruntung. Pernikahan ini mungkin tipuan. Tapi aku telah menjebak seseorang yang sangat memikat. Jutki, kau... Astaga, semoga Tuhan melindungimu dari niat jahat. Duduk di sana, sudah waktunya untuk puja. Parv?
boleh aku mengatakan sesuatu? Aku sangat mencintaimu. Dan hari ini, setelah melihatmu berpakaian pengantin, aku merasa ingin menikahimu berulang-ulang kali. Aku sudah menunggu hari ini sejak aku melihatmu, Revati. Aku sangat ingin melihatmu sebagai istriku. Aku akan menikah tanpa kehadiran Gudan. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi Gudan setelah pernikahan ini? Bagaimana aku memberitahunya bahwa aku akan tinggal di rumah yang sama? Tidak perlu gugup. Kisdi sudah siap. Iya, itu sebabnya aku gugup. Kau mungkin koki terbaik untuk orang lain. Aku punya keyakinan hanya pada Kishdi yang kubuat. Benarkah? Biarkan mereka mencicipinya. Selain itu, aku juga tahu resepnya. Sekarang para juri akan mencicipi masakan yang dibuat oleh para kontestan. Baiklah, apa yang bisa aku katakan untuk kompetisi hari ini yang sangat menyenangkan? Dan untuk setiap tahun kompetisi acara Makar Sangkranti ini, semua orang di kota berkumpul untuk mengikuti kompetisi ini. Namun setiap orang di kota ini juga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan kompetisi ini yang begitu spektakuler. Dan sekarang, dengan senang hati, aku akan mengumumkan hasil dari kompetisi hari ini. Dan pasangan pemenangnya adalah Nyonya Gudan Aksat Jindal dan Tuan Aksat Jindal. Yeay, kita menang! Tolong tanganmu. Maaf. Kalian berdua bekerja keras sebagai satu tim. Tidak mungkin pasangan lain bisa menang dengan memasak dalam waktu 20 menit. Dan kalian berdua telah terbukti menjadi pasangan yang sempurna. Dan yang lebih penting, kalian memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Tempat kedua juga diraih oleh keluarga Jindal, Nyonya Durga Jindal dan Tuan Kisore Jindal. Kalian berdua bisa mengantongi tempat pertama jika kalian berbagi hubungan sebaik mungkin. Tapi karena kurangnya hubungan baik, kalian berdua tertinggal. Tuan dan Nyonya Jindal, silakan naik ke atas panggung. Bukankah aku sudah bilang kalau Gudanlah yang akan berhasil dan menang? Kau lihat kan sekarang? Diam. Ini bukan hanya kemenangan untuk Aksat dan Gudan saja. Ini pertama kalinya mereka menang bersamaan. Benar, Nyonya Jindal. Mereka menang bersama. Tuan Jinda, tolong berdiri lebih dekat dengan nyonyanya. Ayo
lebih dekat lagi. Aku ingin mengambil gambar untuk koran besok. Ayo berdiri lebih dekat. Baiklah, senyum. Tidak ada yang akan mengejekmu kalau kau tersenyum untuk foto. Sebentar. Kau hanya mendapatkan 20% dari hadiah uangnya. Tunggu di pojok, biar ku pegang ceknya dengan baik. Aku yang sudah memenangkan ini. Oh ya? Sekarang setiap orang harus mengakui bahwa aku mampu melakukan segalanya. Kau harus berterima kasih padaku, karena aku membiarkanmu menjadi bagian dari kemenangan ini. Seandainya aku tidak mempekerjakanmu untuk membantu, semua ini tidak akan terjadi. Kau tidak akan mungkin menang tanpa bantuanku. Untuk itu terima kasihlah padaku yang sudah membantumu. Benarkah? Benar. Tentu. Boleh aku katakan sesuatu? Boleh. Kita berdua harus setuju kalau kita menang karena kita kerja keras. Oke. Wah, Nyonya Jindal, putra dan menantumu melakukannya dengan baik. Ibu mertua kalian membungkam semua orang. Itu benar. Walaupun masih sangat muda, mereka bisa mengalahkan Durga yang sudah profesional. Durga, Gudan sudah membuktikan kalau dia adalah ibu mertuamu dan kau adalah menantunya. Ya, Nyonya, kau benar sekali. Tidak bisa disangkal ibu melakukan hal yang terpuji. Para juri telah meminta semua peserta untuk mencicipi KICD masing-masing sehingga semua orang tahu apa keunggulan KICD mereka dibanding KICD yang lain. Ayah, Selamat ya sayangku, kau hebat sekali. terima kasih. Nenek, ini dia. Coba cicipi. Baik. Kau juga harus mencobanya. Terima kasih. Dan ini untuk ayah. Ini untukmu. Cicipi dan beritahu rasanya. Wah, ini enak, enak sekali. Sangat mengagumkan. Wah, Terima kasih. Ayo kita bagikan ke yang lain. Ini mangkuk untukmu. Laksmi, Saraswati, ini. Aksat, apa pernah kau melihat Gudan begitu bahagia sebelumnya? Ini untukmu. Dia pasti akan bahagia, Bu. Menang sangat berarti baginya. Asal kau tahu, Aksat, aku lebih senang dengan kenyataan bahwa kau adalah bagian dari kebahagiaan Gudan. Aku belajar banyak dari Gudan. Kebahagiaan dan kesedihan sama seperti tamu. Mereka datang ke dalam kehidupan kita, tinggal untuk sementara dan kemudian pergi. Dan Gudan selalu menyambut semua tamunya dengan tangan terbuka. Dia gadis yang luar biasa, Aksat. Dia luar biasa. Aku akan kembali. Durga, itu sangat menyenangkan. Ini dia, cicipi KICD yang membantuku memenangkan kompetisi ini. Aku harus mengatakan bahwa semuanya mungkin terjadi karena berkah seorang ibu. Maksudku, seorang gadis yang bahkan tidak bisa membuat secangkir teh bisa memenangkan kompetisi memasak hari ini. Tolong jangan marah. Ayo cicipi, ayo coba dulu. aku tidak mau mencicipi makanan itu. Nyonya, aku terlalu bangga melakukan hal seperti itu. Durga, dengar ya, kalau kau tidak ingin makan KICD, ya sudah. Tapi aku harap kau ingat taruhannya. Teng tereng. Lihat, aku memenangkan taruhan bersama dengan kompetisi. Bukankah sudah aku beritahu bahwa aku tidak akan mengambil uang darimu? Jadi, ini semua uangmu.
Kau itu lebih tua dariku, Durga. Kau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hubungan dan keduniawian. Tapi bolehkah aku mengatakan sesuatu? Tolong jangan pernah mengingatkan siapapun bahwa mereka tidak punya ibu. Menurutmu, apakah perlu mengingatkan seseorang bahwa mereka kehilangan ibu? Hanya karena perbuatan dirinya sendiri? Semua anak sangat disayangi oleh ibunya, Durga. Tapi ibu jauh lebih penting bagi anak-anaknya. Jangan membuat siapapun merasakan kesedihan seperti itu lagi. Aku merindukan ibuku setiap saat di dalam hidupku. Durga, dari semua bintang di langit, bintang yang paling bersinar adalah ibuku. Dan aku tahu bahwa kebahagiaan ibuku tidak mengenal batas hari ini untuk melihat aku juga bahagia. Aku meyakini bahwa dia yang paling bahagia saat ini. Aku harus membuat Chutki dan ibu mencicipi Kishdi. Tapi kemana mereka? Nyonya, tolong taruh selendang di atas kepala pengantin wanitanya. Iya, pendeta. Teng tereng. Suatu hari, kau akan mengenakan gaun pengantin merah dan aku akan meletakkan selendang di atas kepalamu. Kau terlihat sangat cantik. Dan sekarang pengantin akan berdiri untuk sumpah pernikahan. Pernikahan akan diakhiri dengan sumpah pernikahan. Kemana Chutki dan ibu pergi? Mereka tidak ada. Apa kau menyukainya? Aku tahu kau menyukainya. Ini dia, ambillah. Ayo, kau bisa menyimpan mangkuk ini dan makan kicidi dengan nikmat. Ada apa? Gudan, kau tahu kenapa Makar Sankranti dirayakan? Aku akan beritahu. Festival ini untuk merayakan perubahan ekologi. Dan sekarang, kau dan aku harus mengubah perilaku kita terhadap satu sama lain. Aku perhatikan, kau sangat menyukai festival ini. Kau menikmati kompetisinya. Oh, tidak heran aku mengira seseorang mengikutiku. Itu pasti kau. Kau benar sekali. Aku selalu mengawasi dirimu. Jadi alangkah baiknya kalau kau menyelesaikan pekerjaanmu secepatnya. Ya ampun. Bolehkah aku katakan sesuatu? Aku akan membantumu. Aku benar-benar akan membantumu. Tapi tidak ada gunanya, kau tahu? Tuan Jindal tidak pernah bisa membunuh siapapun. Tidak mungkin dia bisa membunuh istri pertamanya antara. Kau? Bagaimana caranya untuk membuatmu mengerti? Lihatlah, coba pahami. Karena jika kau melakukannya, maka dana pemerintah serta waktumu bisa dihemat. Itu artinya kau tidak percaya bahwa Aksat Jindal bersalah. Kau juga tidak ingin membantuku membuktikan dia bersalah. Iya, aku tidak percaya bahwa dia adalah seorang pembunuh. Kenapa aku harus membuktikannya? Dia tidak bersalah. Baiklah kalau begitu. Aku rasa aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memberitahu keluargamu
bagaimana kau bertemu denganku dan tentang hubungan di antara kita. Hei, dengar dulu. Dengar, kau tidak akan pergi menemui keluargaku. Kumohon. Kau tidak tahu betapa berbahayanya hal ini, kan? Kau tahu, kalau nenek mengetahui bahwa polisi percaya bahwa putranya membunuh Antara dan bahwa aku membantumu untuk menangkapnya, maka dia akan hancur dan sakit. Jadi jangan lakukan itu. Tidak. Lihat ya. Aku siap mendengarkan semua apa yang kau katakan. Aku bahkan tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi sebagai imbalan, kau tidak akan bersembunyi di sekitar keluargaku. Kau mengerti? Wow, Gudan. Baru beberapa bulan berlalu, kau sudah peduli pada mereka. Dengar, jika kau ingin aku menjauhkan keluargamu dari kasus ini, kau punya waktu 24 jam. Lakukan saja apa yang aku minta. Temukan bukti. Karena setelah itu, aku tidak akan bisa menunggu lagi 1 menit pun untuk pergi menemui keluargamu. Semoga kau mendapatkan Makar Sangkranti yang bahagia. Tapi Tuan Rawat sangat ahli berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah. Dia telah merusak suasana hatiku saat ini. Dia bahkan tidak membiarkan aku untuk merayakan hari ini. Kau sudah memenangkan kompetisi. Setidaknya sekarang perhatikan langkah. Hal yang sama berlaku untukmu. Tidak bisakah kau berjalan dengan benar? Terserah. Dan ini hadiah kemenanganmu. 100.000 rupiah. Wow. Ya ampun. Tunggu sebentar, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Ada apa? 1, 2, 3. Tunggu sebentar, tunggu. Ini uangnya banyak. Tunggu sebentar ya. 1, 2, 3. Yang benar saja. Kau duduk di sini dan menghitung uangnya begitu? Malu dilihat orang. 4. Gudan, itu jumlah totalnya. Apa menurutmu aku mengambil uang itu? 5. Gudan, jangan begitu. Ayo bangun. Ih, ya ampun, kenapa kau menggangguku saat menghitung? Sekarang aku harus mulai lagi dari awal. Untuk pertama kalinya aku menghitung uang yang lebih dari 1.000. Jadi perlu waktu. Tunggu, hei. Tunggu dulu. Ini dia. Ambil. Menurut kontrak kita ini 20.000 rupiah bayaranmu. Kalau kau mau, kau bisa menghitungnya sendiri. Ayo coba hitung. Tidak, terima kasih. Kau simpan saja. Benarkah? Dan apa kau akan memberitahu kenapa kau begitu baik? Oh, lalu kenapa tidak kau katakan saja? Akui kalau kau takut padaku. Kenapa aku takut padamu? Kau baru saja menyadari bahwa aku bisa melakukan apapun. Aku telah memenangkan 100.000 rupiah dalam sehari. Maksudku, setelah aku mengurangi bayaran 20.000 rupiah, jadi dikurangi... Setelah kau membayarku, kau tetap berutang kepadaku 420.000 rupiah. Dan 500.000 rupiah karena sudah merusak furniturku. Oke, aku tahu cara menghitung. Kau pikir aku tidak bisa menghitung? Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Ambil uang ini, ayo ambil. Ini 20.000 rupiahmu, sesuai kesepakatan, ya?
Dan ini 80.000 rupiah. Kalau aku tidak mengembalikan sisa uangnya padamu dalam 24 jam, aku akan mengganti namaku. Ya sudah, kalau begitu, pikirkan nama baru. Karena Gudan, kau tahu bahwa ini bukan hanya sulit tetapi tidak mungkin bagimu untuk melakukannya dalam waktu 24 jam. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku beritahu bahwa Gudan akan melakukan hal yang mustahil. Iya. Kau mendapat bayaran sebesar 20.000 rupiah dan sekarang tanda tangani kontrak sebagai bukti bahwa kau sudah mendapatkan bayaranmu. Aku tidak mempercayaimu. Bagaimana kalau besok kau bilang kau tidak mendapatkan bayaranmu? Tapi kontrakmu terbang di angkasa. Iya, di angkasa. Apa? Berbalik dan lihat ke atas. Bukankah layang-layang kuning itu adalah kontrakmu? Sekarang kejarlah. Hei, tunggu! Berhenti, berhenti, tunggu! Hei, berikan layangannya. Berikan padaku. Itu layang-layangku. Kau mencoba membodohiku. Kau tidak akan mendapatkan layang-layangan ini. Awas. Hai Nona, kau ini sudah dewasa. Kenapa berkelahi dengan anak kecil untuk layang-layang? Kau ini aneh. Dengar ya, Nak. Terbangkan layang-layangmu. Jangan mengajariku. Wow, anak kecil ini sangat cepat memahami sifatmu, Gudan. Hei, mundur! Hei, jangan berani memotong layanganku. Aku akan menghajarmu. Tolong bantu aku. Ayo bantu aku. Dia coba untuk memutus layanganku. Pegang benangnya, pegang. Ayo. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Kontrak kita. Ini pasti saat yang menguntungkan. Ketika gadis ini datang ke dalam hidupku dan menikah denganku. Apakah mempelai wanita menentang pernikahan ini? Apa? Tidak sama sekali. Bukan seperti itu. Kau ini bicara apa? Putriku menikah karena kemauannya. Pendeta, boleh beri kami waktu sebentar? Cutki sayang, ayo bangunlah. Cepat bangun sayang. Pendeta, hari pernikahan seorang putri adalah hari yang sangat spesial bagi ibunya, bukan? Benar kan? Bangun Revati, jangan membuat keributan. Ayo bangun. Cutki, kau sudah membuat mimpi ibu terkabul hari ini. Kau menikah dengan keluarga terkenal dan kau akan memerintah mereka.
Menikah tanpa kehadiran Gudan rasanya tidak benar. Aku ingin dia ada di sini. Apa yang Gudan lakukan di sini? Bukannya memberikanku kontraknya, kau malah membuatku berlari. Oh sayang, itu dia kontraknya. Tuan, di mana orang-orang yang menghadiri hafan ini? Aku bisa mendengarmu melantunkan mantra dari sepanjang jalan. Sebenarnya, saat memimpin pernikahan ini, aku mengucapkan mantra dengan keras. Pernikahan? Apa ada yang akan menikah? Ada pernikahan yang sedang berlangsung? Siapa yang akan menikah di sini? Dan di mana pengantinnya? Kenapa pendeta mengatakan kalau ini adalah pernikahan? Dia akan membuatku tertangkap. Ada apa, Tuan? Kenapa kau terlihat tegang begitu? Apa semua baik-baik saja? Dan di mana pengantinnya? Kau tahu, aku suka sekali melihat orang menikah. Aku akan menonton ritualnya. Di mana? Nyonya, mereka ada di sini beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba mereka menghilang tak kemana. Oh, seandainya aku bertemu pasangan itu, pasti itu akan luar biasa. Aku akan memberi selamat pada mereka. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Aku datang ke sini untuk kontrakku. Dan aku sudah mendapatkannya. Aku akan pamit dulu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Tuhan, masalahnya sudah hilang. Tunggu sayang. Nah, terima ini dengan kedua tanganmu. Bagus. Kau juga ambil satu ya. Aku mau persembahannya lebih banyak lagi. Jangan nangis ya, kamu bisa makan laduku. Tidak kakak, jika aku ambil ladumu, nanti kau makan apa? Nanti aku makan yang lain. Apa dia adikmu? Iya. Apa kau tahu bagaimana aku bisa menebaknya? Bagaimana? Aku bahkan juga punya adik seperti dia. Dia juga membuat wajah imut ketika dia menginginkan sesuatu. Dan kemudian aku akan berikan
apa yang dia inginkan, tapi dia sangat mencintaiku. Apa kau menyayangi adikmu? Iya. Sama seperti dia. Dia selalu menempatkan kebutuhanku di atas kebutuhannya. Dia berbagi setiap hal kecil tentang hidupnya denganku. Dia selalu menceritakannya. Jadi kalian berdua sama seperti kami, selalu berdiri di samping satu sama lain selamanya. Jadilah perisai untuk satu sama lain, oke? Iya. Baik, sekarang kembalilah ke orang tuamu, oke? Hentikan saja omong kosongmu dan pergi dari sini. Sama seperti kakak yang melindungi adiknya, kau melindungiku di setiap langkah dalam hidupku. Benar. Siapa yang butuh saudara seperti ini? Chutki, kau adalah saudara terbaik di dunia. Chutki, kau adalah saudara terbaik di dunia. Dan aku mohon, tolong perkuat ikatan dan kepercayaan di antara kita. Chutki, cepat keluar, masalahnya sudah pergi. Apa dia sudah pergi? Iya. Apa kau yakin? Iya, aku yakin. Chutki, ayo cepat keluar. Ayo selesaikan pernikahan ini. Dan ibu bebas dari tanggung jawab ibu. Hei, ayo cepat. Kenapa lama sekali? Ibu! Ibu tidak dengar yang dikatakan Gudan. Dia menganggapku saudara yang terbaik di dunia. Dia ingin melindungiku dari setiap masalah. Dan ibu ingin aku menikah tanpa sepengetahuannya. Ibu ingin aku tidak memberitahunya. Tidak, ibu. Aku tidak bisa menikah tanpa memberitahunya. Apa? Hei, apa kau ini sudah gila? Kau sudah tidak waras ya? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau lakukan? Chutki! Ibu, aku sekarang sudah sadar. Hari ini Tuhan menyelamatkanku dari kesalahan besar. Kalau kami sudah selesai mengucapkan sumpah pernikahan, aku tidak akan pernah bisa menghadapi Gudan. Aku tidak bisa mengecewakannya, Bu. Chutki! Maafkan aku, Par. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Tapi Revati, kau mencintaiku, kan? Kita akan segera menikah. Bagaimana bisa kau menolak untuk menikah denganku? Cobalah mengerti. Aku tidak bisa menikah denganmu. Cobalah untuk Tolong biarkan aku pergi. Tolong ibu, aku mau Chutki, pergi. kau tidak bisa melakukan ini. Tidak, Chutki. Dengarkan ibu. Kau sudah gila ya? Cukup. Kau tidak bisa menghentikannya sekarang. Tidak, Pap. Dia... Revati mencintai dan sangat menghormati kakaknya. Dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Kenapa dia tidak setuju? Aku akan membawanya kembali. Kau tunggu saja. Chutki! Chutki, tunggu! Gudan bangga dengan ikatannya bersama dengan adiknya. Sekarang lihat saja Gudan. Aku akan menabur perselisihan di antara kalian berdua. Kalian mulai akan membenci satu sama lain. Dan kemudian setelah itu, Revati akan datang sendiri dan menikah denganku.